Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-temanku yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan ini menampilkan kepada kita berkaitan dengan Yesus yang bercakap-cakap dengan Santo Petrus atau dengan Simon Petrus ya. Dan inti dari percakapan mereka berkaitan dengan Yesus yang bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan jawaban Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi antara pertanyaan dan jawaban ini tentu kalau dilihat dari logika lurus kita, ada sebuah kesinambungan antara jawaban dan antara pertanyaan dan jawaban. Tetapi pertanyaan Yesus itu tidak hanya sekali ya, tetapi diajukan sebanyak 3 kali. Kita memahami bahwa kalau sebuah pertanyaan diajukan lebih dari 1 kali, tentu mempunyai pesan yang dalam, tentu mempunyai makna yang mau disampaikan kepada subjek yang menjadi tujuan dari pertanyaan itu. Sama juga dengan Yesus yang bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, tentu mempunyai makna yang dalam terhadap pernyataan Tuhan itu kepada Simon. Ya, pada akhir dari atau pada jawaban yang ketiga, sedihlah hati Simon, karena memang pertanyaan Yesus itu sudah menyentuh hati Simon Petrus yang paling dalam. Artinya juga ada makna yang sudah masuk atau ada makna yang menyentuh Petrus, menyentuh hati Petrus, sehingga dia pun mengatakan, sehingga Petrus pun dikatakan oleh Injil tadi, sehingga Petrus pun hatinya sedih dan mengatakan bahwa, "Benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi jawaban ini adalah jawaban puncak juga dari Simon Petrus ya, sebagai tanggapan atas pertanyaan Tuhan yang semakin mendalam terarah kepada Simon Petrus. Tentu di sini teman-teman ada satu hal yang mau disampaikan kepada Simon Petrus dari pertanyaan Yesus ya, bahwa Simon Petrus ketika dia masih muda ya, dia akan berjalan kemana dia mau atau kemana dia kehendaki. Tetapi ketika dia tua nanti, dia akan diseret atau dia akan ditentukan oleh orang lain posisinya. Nah, di sini pun kita sampai pada sebuah perspektif baru ya. Para murid itu diutus nanti oleh Tuhan
atau Simon Petrus nanti diutus oleh Tuhan, tentu akan ada banyak hal yang menentang atau akan banyak hal yang menghalangi pewartaannya. Ketika dia berhadapan dengan tantangan seperti itu, dia akan berhadapan dengan suatu fenomena penderitaan atau suatu fenomena di mana situasi yang tidak dia kehendaki. Di sana pasti dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik yang tentunya pola pemikiran mereka atau yang tentunya pewartaan Yesus atau pewartaan yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka itu bertentangan dengan misi atau tujuan dari pola pikir orang-orang tadi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik maupun orang-orang lain yang tidak menerima mereka. Dan tentu ada sebuah tanggapan negatif juga dari sana, di mana mereka mengancam Petrus maupun membunuh Petrus, menyiksa Petrus. Nah, tentu kita tahu pada akhirnya Petrus pun ditangkap di Roma, lalu kemudian disalibkan, disiksa, disalibkan. Dan dia posisi salib yang dialami Petrus itu ya bukan tidak seperti Yesus. Kalau Yesus kepalanya ke atas, Petrus kepalanya ke bawah. Hanya di sini Tuhan Yesus sudah mengantisipasi hal itu ya. Sebagaimana dikatakan tadi oleh pada bagian akhir ya wacana tadi ya. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan Allah. Tetapi itu tadi Petrus berhadapan dengan berbagai macam tantangan itu ya hanya demi kebenaran atau demi pewartaan sabda Allah, firman Allah, kebenaran, kabar gembira kepada setiap orang, kepada seluruh bangsa. Meskipun dia menderita, tetapi itulah jalan bagi dia untuk bisa mencapai kemuliaannya. Atau itulah jalan bagi dia agar pewartaannya itu bisa diterima oleh banyak orang. Dia harus mengorbankan dirinya demi tersebarnya kabar gembira, pewartaan sabda itu di tempat di mana mereka diutus. Nah, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita juga memperingati ya salah satu santa di dalam gereja Katolik ya. Hendaknya kehadiran santa ini hendaknya mau menegaskan kepada kita bagaimana pengorbanan seorang murid atau kesetiaan seorang murid terhadap gurunya. Atau orang ini sungguh-sungguh menerima perutusan Tuhan Yesus, menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya dengan sepenuh hatinya. Dia mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sekiranya semangat ini menjiwai orang ini atau menjiwai orang kudus ini yang terperingati pada kesempatan ini. Sehingga di tempat dia diutus, dia berhadapan dengan berbagai persoalan, berhadapan dengan berbagai tantangan, tetapi dia hadapi semuanya itu demi imannya. Demi pewartaan sabda Tuhan itu diterima oleh orang-orang yang ada di situ. Pewartaan sabda Tuhan itu bisa dirasakan oleh semua orang, sehingga mereka pun boleh mengalami pengalaman spiritual bersatu dengan Tuhan, boleh mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan, atau boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak terjebak dalam konsep-konsep politik, konsep-konsep agama yang sesat dan sebagainya, tetapi mereka sampai pada sebuah kegembiraan hati, atau mereka pada sebuah pemahaman akan Allah yang mengasihi manusia, akan Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia, akan Allah yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya bacaan hari ini memberikan satu peneguhan kepada kita secara khusus kita yang telah dibaptis, tugas perutusan kita untuk menggembalakan domba-domba, menggembalakan diri kita sendiri, menggembalakan orang lain, keluarga kita, istri, anak-anak kita, maupun orang-orang yang kita kenal. Dan kehadiran kita di tengah masyarakat dan di tempat kerja sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk menggembalakan kebenaran, untuk menggembalakan kejujuran, keadilan di tengah situasi sosial yang kita alami, situasi pekerjaan bersama yang lain. Sehingga pada akhirnya
apa yang menjadi visi misi kabar sukacita dari posisi kita sebagai murid bisa dialami oleh semua orang. Semoga